Itu artinya bahwa intinya kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Namun setelah saya mengikuti ilmu tauhid khususnya di Jaya Baru ini, yang khususnya disuruh untuk mendawamkan dzikir Sirul Asror, maka apakah ayat innallaha wa malaikatahu shollu ala nabi itu masih tetap berlaku atau kita hanya mendawamkan dzikir Sirul Asror tersebut? Saya kira itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nepangaken kula sumego saking Pemalang, Pekalongan. Kula badhe taken babagan ajaran Islam itu kan mengajarkan ada versi khairihi wa syarihi minallah. Kemudian Gus Lason juga mengajarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan berarti tadi yang pertama baik buruk datangnya dari Allah, kemudian segala gerakan kita juga semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bahkan Gus Lason menyarankan supaya kita itu memfanakan diri, karena ini semua tuntunan dari Allah. Ini mohon penjelasannya Gus. Kemudian kaitannya dengan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau nggak salah itu ayat keempat. Artinya tidak ada yang mampu menyamai Gusti Allah atau Khalik. Kita ini makhluk, nggak mungkin sama. Tapi ketika kita mati, kenapa kita kembali ke sana? Padahal jelas beda, kita makhluk, Gusti Allah Khalik, masa kok bisa match, bisa matching, bisa connect. Niku yang kedua, pohon penjelasannya. Yang terakhir, yang ketiga, ada ajaran yang mengatakan bahwa kita itu nggak usah berdoa. Kalau berdoa itu malah nggak kabul. Padahal Islam mengajarkan ut'uni astajib lakum, berdoalah, nanti akan dikabulkan oleh Allah. Itu dasarnya ada beberapa di surat kayak gitu. Dalam konsep kejawen juga ada konsep suwung. Udah kita diem aja. Lah kita juga ada yang Islam mengajarkan seperti itu, ya terutama yang hakikat ini. Terima kasih Gus. Tiga pertanyaan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengajaran di dalam Islam ada istilah api elek sangka Allah. Ada juga keterangan dalam satu ayat Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jenengan jangan sampai terprovokasi dengan kalimat. Ketika kita belum bisa ruh itu menerima ajaran khairihi wa syarihi minallah, sampai kapanpun ada penguasa ganda. Ada penguasa yang namanya nafsu di wilayah perkara jelek. Ada penguasa di wilayah baik, itulah Allah. Pantaskah kau menyamakan nafsu dengan Allah? Kok teleh endi raimu kepada Tuhanmu? Ini yang tidak kita sadari, kalau kita itu selama ini mungkur sangka sejatine Allah, menyamakan sesuatu dengannya. Tadi ada ayat
Allah tidak merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jangan melihat kaum makhluk. Siapa di dalamnya hidup diri makhluk itu siapa? Diri kaum siapa? Loh, ini nanti akan matching, akan map. Gak ada kontroversi antara Allah dengan hidup di dalam diri kaum itu sopo. Akhirnya antara dua konsep ini tidak akan dikatakan kontroversi. Itu kalau kita sudah kefanaan selain daripada yang wujud. Enggak, itu caranya. Yang kedua, tentang masalah berdoa. Oh, ketiga ya. Yang kedua tadi apa? Kembali kepada Allah. Bukankah kita asalnya dari itu? Mengapa kita harus kembali? Pak, inilah berlakunya hukum syariat di tengah-tengah orang syariat. Makanya mengapa kalau ada orang mati mesti ning corong-corong ngucap innalil, gak ning corong tok, ning grup lo yang ngono. Gak ada. Setahu saya secara syariat ada orang mati, alhamdulillah Bapak Ibu Cak Jo pun boten nonton. Boten nonton, mesti innalillahi. Itulah Pak hukum syar'i. Cuman yang menjadi perhatian atau menurut bahasa saya yang menjadi sangat ironis, tidak mengerti maksud wa inna ilaihi roji'un. Kembali kemana? Ingat, jasmaniah kita ada mata yang disebut ainul basariyah, yang fungsinya untuk bersaksi, melihat, memandang terhadap makhluk. Tapi ingat juga rohani kita punya mata yang disebut ainul basirah, yang fungsinya hanyalah asyhadu illallah, hanya bersaksi, memandang, melihat, beriman pada hidup sejati. Itu berhubung kita sebagai umat ini menolak taklimut tauhid, maka nggak bisa Pak. Kita hanya mengucapkan innalillah ilahi wa inna roji'un, tapi maksudnya roji'unnya kita tidak tahu. Sehingga syahadat ya tetap kita baca syahadat miturut syariatnya saja. Untuk mengaplikasikan di ruh syahadat hakikatnya nggak bisa. Sebab di situ ada persyaratan. Anda akan bisa ilallah, bersaksi hanya pada Allah, manakala selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada. Loh, ini kan konsep apa? Konsep dalani pati lah temriku toh. Konsep jenengan iki talini urip kan ada di situ. Konsep nafi isbat sampai di situ. Atau boleh saya katakan miturut ulama ahli ma'rifat, konsep seseorang untuk bisa makrifat pada Allah ya lewat nafi isbat ini tadi. Asyhadu alla ilaha illallah, memahamkan. Di situ ada nafi, ada isbat. Lalu yang ketiga berdoa. Mengapa kita berdoa malah gak diijabahi, menengoai diijabahi? Oke, Bapak Ibu, kita hormati konsep teori di dalam syariat lewat dasar ud'uni astajib lakum. Tapi jarang sekali kita menghayati ya mutakalim di dalamnya. Sehingga ud'uni kita artikan minta. Tapi konsep di dalam hukum hakikat ud'uni diartikan menghadap, menemui.
Sebab di dalam tafsir apapun ud'uni itu ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, betul-betul memintanya terhadapku, berarti kan ketemu. Dikatakan mintanya terhadapku, si hamba kudu ketemu ni ingsun Allah. Artinya syarate di dalam diri jenengan ingsune makhluk itu enggak ada. Akhirnya jadi isbat ingsune Allah, yaitu disebut bertemu. Nah ini yang tidak diperhatikan saudara kita di dalam hukum syariah. Sing penting donga, sing penting donga. Nyun sewu. Sebelum berdoa itu ada yang namanya arep-arep, Pak. Nek arep-arep kan meneng. Namanya tomak. Antara tomak dengan minta itu lebih berat minta, Pak. Jangankan minta, tomak aja gak boleh kok. Mengapa demikian? Konsep di dalam taline urip, konsep di dalam nafi isbat, dinu tauhid, nyun sewu, sudah tidak bisa dihitung, Pak. Nikmat Allah yang diberikan terhadap kita setiap detik, kalau kita mau meneliti loh ya, nafas keluar masuk yang tidak lepas dari oksigen, disuruh bayar apa enggak sama Allah? Enggak toh? Sing ngelayani ya Allah. Coba ini sampai rupiahkan berapa? Bisakah sampai iki umpama gini, Pak, sampai kata oleh ambekan setengah jam tak ganti 5 juta. Dos pundi? Mboten buron toh? Mboten buron. Berarti nilai oksigen yang dibutuhkan kita itu dalam rangka untuk bernafas itu tidak bisa diukur senilai berapapun jumlah rupiah, nggak bisa. Beliau ini orang-orang yang sudah kenal terhadap Tuhannya, malu, Pak, malu. Mau minta iku malu. Secara ruhaniah loh ya. Karena apa? Sesuatu yang tidak diminta sudah dijamin Allah sendiri. Lah nyapa Gusti Allah iku tak dekte, tak wurui, mboten ngoten. Diem memang. Tapi suatu saat dia tidak bisa diem karena apa? Dihadapkan hukum syariat. Contoh, saya sering disuruh ndonga wae ngaji, ngoten ya. Oke. Bagaimana kita biar tidak salah? Hati jenengan tetap ini wajah tuat, iya. Madhep nang urip. Ojo madhep apa sing dikarepke. Memang benar, justru posisi sing seperti inilah Bapak Ibu, akhlak ilahiyah jenengan terapkan. Nek wis nyun sewu, nek jenengan sudah menompo iku apa? Menerima tumpeng upo iku katut dhewe mboten? Katut. Beda nek jenengan njugo upo, ilang tumpenge. Mangkane jenengan nek sir nang anake maratuwa, kowe nang maratuwamu dhisik. Idek ana lah ngoten nggih. Zaman dulu, Pak, ya. Zaman dulu. Nek zaman sekarang, mohon maaf. Kebo iku nganut gudel. Nek dulu gudel nganut kebo. Kula eling zamane Mbak Yu kula dhisik iku. Mbak Yu kula niku rabine mboten pacaran. Dijodohno antara wong tua dengan wong tua. Mulih teko pondok wis mboten ngerti, mara dirabekne ngene. Ora ngerti, mangkane zaman biyen niku wong sing rabi iku mang 40 dina dereng kelon niku wis lumrah karena adaptasi. Saiki ya nggih nyuwun sewu, kadang-kadang durung nikah wis meteng diwalik zaman. Karena
gudel kebo nganut. Sakniki lari sakniki ngeten Pak, nekat-nekat. Dulu gak nganut, ayo nyingkri yo, gak wani nyingkri. Lho nggih, saiki po gak usah ditari nyingkri Dik. Gara-gara masalah gak cocok pacare ambek bapake, wis. Ngoten niku. Gak usah dikon ngalih. Wis mingkri dhewe, anak sekarang. Tapi nek anake Jaya Baru mboten. Manut. Lho nggih, niku lho bedane. Mangkane jenengan iki tak wastani wong jaman kala semono. Berarti jenengan iki wong kolot. Wong kolot iku apa? Wong kuno, amen iki wong kuno. Gudel nganut kebo. Karena bertauhid. Enggak mungkin istilah wong tua iku njlomprongno anak di dalam jurang, enggak mungkin. Wong tua iku mesti duwe pandangan hakikatnya yang terutama. Wong tua sing wis lenggah datang tauhid mesti mandangi rohaniah, mesti mandangi akhirat, tidak hanya memandang dunya utawa syariat. Nek wis mandang akhirate wis mesti dadilan kepenake mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Saya jamaah baru, sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, cuman karena saya sudah banyak mengikuti YouTube dari Gus, sehingga sebagian besar dari yang saya penasaran itu sudah terjawab melalui YouTube. Namun satu yang perlu saya tanyakan di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum syariat, makrifat, thariqat, hakikat maupun makrifat, itu insya Allah semuanya bersumber dari Al-Quran, dan insya Allah semuanya patuh dan tunduk pada Al-Quran. Namun yang saya ketahui begini Gus, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya bahwa intinya kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Namun setelah saya mengikuti ilmu tauhid khususnya di Jaya Baru ini, yang khususnya disuruh untuk mendawamkan dzikir sirul asror, maka apakah ayat innallaha wa malaikatahu shollu ala nabi itu masih tetap berlaku atau kita hanya mendawamkan dzikir sirul asror tersebut? Saya kira itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya ada dua versi. Secara syariat iya, tapi secara hakikat jangan. Artinya apa? Jangan itu ya apa? Tergantung jenengan, jangan lodeh apa jangan asem. Ngeten. Yusalluna podo moco solawat niku bahasa sarengat ya dah. Sehingga Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat terhadap kanjeng Nabi. Tapi ketika ditanya, dia beriman kalau Allah bersolawat, malaikat bersolawat, solawatnya ya apa? Wong loro iku gak iso jawab. Ini kami yang kurang objektif itu gitu. Kita berani mengatakan dan mengatakan itu benar, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Itu kurang objektif. Makanya mengapa Allah katakan dalam satu ayat, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi, di dalam agama Islam kafah halis sampurno. Sempurna no Islamu biar paham. Dari kacamata hakikat yusalluna itu tidak diartikan membaca sholawat. Apa sih sholawat itu? Sangka dene sholat, as-sholatu ay-ad-du'a. Ay-ad-du'a itu adalah taqabbalallahu minkum, madepe atimu sira kabeh ilallahi maling Allah.
apa? Iqbal. Madepe atimu menyang Gus. Berarti doa itu bagi golongan ahli syuhud atau ahli hakikat makrifat itu menghadap, tidak diartikan meminta atau membaca selawat. Ringkese yusalluna iku tajaline Allah terhadap Muhammad, tajaline Allah terhadap jenengan, tajaline jenengan terhadap Allah yang bagaimana? Itu nanti yang disebut syafaat. Bingung? Nggih, sik bingung kula. Oke. Ngeten, Pak. Kalem-kalem nggih. Jenengan secara syariat silahkan itu terus dibaca dengan kalimah yang umum sallallahu ala Muhammad atau dan yang lainnya, monggo. Tapi ruhaniyah sampean, jangan yang dimaksud di sini adalah Muhammad, mohon maaf ya, Ibnu Abdillah saja, enggak. Tajaline Allah terhadap makhluk berupa syafaat, contoh air. Nama air iki Muhammad. Tajaline Allah berupa syafaat bisa untuk menghilangkan rasa haus. Tapi bukan berarti makhluk yang disebut air itu yang bisa untuk menghilangkan haus. Jenengan harus bisa ketemu terhadap Allahnya lewat syafaat ini tadi. Lah ini Bapak Ibu, kalau tidak Allah kasih wahyu kalam, nggak mungkin jenengan bisa ketemu. Munculnya kalam songko Allah mayasa hanya diberikan pada hamba yang digendaki. Merekalah yang kumaksud yang digendaki, yang sudah punya akses atau tali khusus hubungan terhadap urip utawa wujud sejatinya Allah. Pundi ya zikir itu. Makanya sampean buka ning Quran bab masalah zikir diulang-ulang kali. Bahkan di situ ditaukiti menjadi maf'ul mutlak atau yang lainnya menjadi kalimah yang bersifatkan menguatkan kathiron. Tak ngoten ya. Terus menerus bahkan ditambahi maneh bukrata wa asilan iku saking pentinge. Ngoten niki. Jadi hanya mereka yang digendaki Allah yang akan bisa bertemu terhadap Allahnya, mereka yang sudah memegang akses atau tali hubungan langsung frekuensi kepada gesang atau hidup, itulah wahuwa adzikru bisiril asrar. Orang yang sudah belajar memahami tauhid la ilaha illa anta sampai bisa ke la ilaha illa ana. Jadi pertanyaan apakah itu tetap berlaku hukum syariat? Silahkan jenengan baca, tapi hati jenengan bertajalilah. Paham nggih? Wis ngoten mawon. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.